Ketika polisi jadi antek penjudi, gedibal koruptor, dan anjing oligarki. Banyak orang frustasi menghadapi aparat hukum di Indonesia. Aparat hukum yang seharusnya berdiri membela kebenaran, yang terjadi justru membela pembayar. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, bukan omon-omon. Fenomena ini membuat banyak pihak mengakali hukum untuk kepentingan diri dan kelompoknya. 3 kejadian dalam waktu yang berdekatan terjadi di depan mata kita, di mana hukum bisa dipermainkan sesuka hati mengikuti selera pemesan. Peristiwa pertama terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz setelah ia mengikuti Rakernas Partai Nasdem Kamis malam 7 Agustus lalu. Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto, Abdul Aziz langsung dimintai keterangan awal oleh KPK di Polda Sulawesi Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan Abdul Aziz akhirnya diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK Jumat sore. Abdul Aziz terjaring operasi tangkap tangan OTT di Sulawesi Tenggara terkait dana alokasi khusus DAK pembangunan rumah sakit. Ada 3 lokasi OTT, yaitu Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Tercatat ada 7 orang ditangkap, yaitu 3 di Jakarta, sisanya di Sulawesi Tenggara. Belakangan KPK membantah pernyataannya sendiri bahwa Bupati Abdul Aziz tidak terjaring OTT. Yang terjaring adalah anak buahnya, yakni para ASN. Bantahan ini disampaikan Ketua KPK Setio Budianto, bukan oleh juru bicara KPK. Peristiwa kedua adalah penangkapan 5 penjudi online di Yogyakarta atas laporan bandar judi yang merasa dirugikan para pelaku yang merekayasa sistem aplikasi perjudian online. Publik bereaksi keras atas cara kerja polisi Yogyakarta yang tak masuk logika. Kenapa polisi tidak menangkap bandar judinya? Mengapa polisi malah menangkap para pelaku judol yang memanfaatkan kelemahan sistem tersebut? Peristiwa ketiga adalah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Joko Widodo dilaporkan Roy Suryo CS ke Bareskrim Polri karena menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan pribadi menjadi wali kota Surakarta, Gubernur DKI, dan Presiden Republik Indonesia. Jokowi juga dilaporkan untuk kasus yang sama di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan di DIY ditolak polisi karena bukan wilayahnya. Laporan di Bareskrim dihentikan polisi karena ijazah Jokowi identik dengan teman-temannya. Roy Suryo CS malah dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan fitnah dan berita bohong. Polisi bukannya memproses laporan di Bareskrim, tetapi justru melaporkan balik lewat pintu lain, yakni Polda Metro Jaya. Padahal Roy Suryo CS sudah lengkap dengan seluruh dokumen yang diperlukan pengadilan. Siapapun yang berhubungan dengan polisi Indonesia pasti frustasi. Hukum Indonesia berpihak pada yang kuat, yang punya uang, dan yang punya jaringan. Jangan harap ada keadilan selama para polisi menjadi antek koruptor, penjudi, politisi busuk, dan anjing oligarki.